Belakangan ini ramai sejumlah orang yang menjadi viral karena marah-marah dan memaki petugas polisi karena tak terima kendaraan mereka diputar balikan di pos pemeriksaan usai melakukan mudik lebaran ataupun ingin berwisata ke suatu wilayah. Mereka disuruh putar balik karena tidak bisa menunjukkan surat-surat syarat perjalanan seperti surat izin bepergian ataupun surat bebas COVID-19. Saat diperiksa petugas, warga yang tidak terima malah marah-marah, bahkan ada yang sampai memaki hingga membanting handphone. Contohnya adalah yang terjadi di pos penyekatan arus mudik Ciwan dan Cilegon. Dalam video memperlihatkan seorang wanita mengamuk lantaran tidak terima diminta putar balik oleh petugas karena memaksa masuk ke wisata Anyer saat larangan menuju tempat wisata di Banten diberlakukan demi mencegah penularan COVID-19. Perempuan yang terlibat cekcok dengan petugas bernama Uti Raharja. Ia juga nampak membentak petugas yang menjadi lawan bicaranya. Hal serupa juga terjadi di perbatasan Bogor-Sukabumi. Penumpang laki-laki dan perempuan di mobil tersebut marah-marah tak terima karena kendaraan yang ditumpanginya diminta putar balik petugas. Dalam video yang beredar, pria berkacamata sempat marah-marah dan berusaha merampas handphone petugas. Seorang wanita yang berada di kursi belakang pun mengeluarkan kata-kata kotor kepada petugas. Warga yang marah karena tak terima diputar balikan oleh petugas merupakan buntut ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan larangan mudik lebaran. Pemerintah sendiri mengeluarkan aturan larangan mudik lebaran untuk menekan angka kasus COVID-19 di dalam negeri. Tim Liputan Berita 1. Iya, pemirsa, beberapa hari belakangan ini kita melihat banyak pemudik yang kemudian marah-marah karena tidak terima disuruh putar balik oleh petugas kepolisian. Bahkan ada yang sampai memaki petugas. Apa yang kemudian melatar belakangi hal tersebut dan apa saja tindakan polisi dalam menangani hal itu? Untuk membahas hal tersebut, kita akan berbincang bersama dua narasumber kita, yakni Kepala Bagian Ops Korlantas Polri, Kombes Rudi Antariksawan. Pak Rudi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, semoga sehat selalu. Siang juga, Pak Riz. Ya, kita juga sudah terhubung dengan Pak Reza Indragiri selaku psikolog. Pak Reza, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak Rudi. Ya, salam sehat Pak Rudi dan juga Pak Reza. Semoga semuanya dalam keadaan tetap semangat ya dan juga tetap sehat dalam menjalankan tugas. Baik, saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, kita berbicara soal fenomena di mana ada masyarakat yang kemudian marah-marah dan juga memaki bahkan petugas pada saat melakukan penyekatan. Apa yang dilakukan polisi agar hal ini tuh tidak terulang lagi, Pak Rudi? Dan sebenarnya seperti apa sih bentuk penindakan yang dilakukan oleh polisi kalau terjadi lagi hal seperti itu? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi memang petugas kita, kepolisian dan petugas gabungan ya, di situ ada TNI, kemudian perhubungan, ada kesehatan, ada Satgas, Satpol PP lengkap melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengatur, kemudian juga mencegah, kemudian juga termasuk di situ ada memeriksa perjalanan. Jadi seperti waktu arus peniadaan mudik ya, ini kan dilakukan pencegahan di pos-pos penyekatan dengan memeriksa apabila memang mereka ini diperkecualikan boleh melakukan perjalanan ya karena mungkin menengok saudara yang sakit, kemudian takziah, melayat dan lain sebagainya. Tentunya dilengkapi dengan surat perizinan jalan maupun dengan surat dokumen kesehatan. Nah, kalau memang menu itu bisa melakukan perjalanan, kalau tidak tentunya diputar balikkan. Demikian juga pada saat-saat Lebaran atau pasca Lebaran ini kan banyak masyarakat mengunjungi wisata-wisata. Nah, ini yang banyak diputar balikkan karena wisata-wisata ditutup ya, karena memang ternyata dievaluasi oleh masing-masing pemerintahan daerah terjadinya kerumunan ditutup. Nah, ini kita juga menyadari kepada masyarakat bahwa mungkin mereka sudah membeli tiket dan sebagainya, kecewa. Kemudian juga
dalam masa seperti ini kan mungkin masyarakat juga sudah ingin ya, kemudian juga pengen wisata, tetapi perlu disadari memang program kebijakan pemerintah jelas, mudik ditiadakan, termasuk kegiatan wisata pun demikian, karena ini rawan terjadinya penyebaran COVID-19. Nah, karena seperti itu, kepolisian pun tetap melakukan kegiatan edukasi, kemudian juga tindakan-tindakan humanis namun tegas, ya, salah satunya dengan memutarbalikkan. Dan mereka atau saudara kita yang sempat marah ini kemudian sudah ternyata menyadari, dan sudah banyak di media kan, mereka menyadari, minta maaf, dan bahkan menjadi sekarang ini menjadi mitra kita untuk mensosialisasikan tentang perjalanan ini harus memang benar-benar kita dilengkapi dengan dokumen kesehatan. Seperti sekarang kan masuk pada pasca peniadaan mudik ini, perahu perjalanan harus membawa dokumen kesehatan yang berlaku 1 kali 24 jam, ya. Apalagi di dalam penyeberangan. Jadi ini saudara itu justru malah sekarang menjadi agen kita untuk mensosialkan, mengajak pada masyarakat yang lain untuk benar-benar memastikan bahwa perjalanan itu dalam keadaan sehat sehingga bebas dari COVID-19. Baik, Pak Rudi, bolehkah memberikan sedikit update bagi masyarakat sejauh ini laporan terakhir penyekatan arus balik, berapa banyak kemudian yang melakukan pelanggaran, dan paling banyak ini pelanggaran yang seperti apa sih Pak? Ya, sampai selesainya operasi ketupat atau peniadaan mudik ini kan dari tanggal 6 sampai 17 kemarin, ini kendaraan yang bisa kita cegah atau kita putar balikkan itu sudah 465.000 kendaraan kita cegah. Kemudian masuk tanggal 18 sampai sekarang ini kan pasca peniadaan mudik, ini pengetatan perjalanan. Ini juga kita melakukan checkpoint atau menggelar checkpoint untuk memeriksa dokumen mereka yang melakukan perjalanan. Kalau tidak membawa, di tempat-tempat ada 109 checkpoint dari Bali sampai Sumatera, dari Aceh, Sumut sampai ke Bali. Ini akan dilakukan rapid test antigen gratis. Kalau ternyata reaktif, akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dan disiapkan ruang isolasi sementara. Itu yang kita lakukan sekarang tanggal 18 sampai tanggal 24. Jadi memastikan mereka yang melakukan perjalanan khususnya ke arah Jabodetabek ini benar-benar dalam keadaan yang bebas COVID-19. Kalau lo tidak membawa, akan kita lakukan rapid test antigen secara gratis. Ya, ini dilakukan tentunya dengan petugas gabungan juga. Begitu, Mbak. Baik, artinya kelengkapan surat syarat perjalanan ini harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat, dan diharapkan juga tidak akan ada lagi ya masyarakat yang kemudian protes karena dilakukan penyekatan, padahal sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah dan juga dari pihak polisi. Pak Rudi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, kita akan berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Rudi. Dan kita akan lanjutkan, mungkin saya ke Pak Reza ya. Pak Reza, tadi mendengar sedikit pembahasan ya dari antara saya dan juga Pak Rudi begitu. Kalau dari Anda sebagai seorang psikolog, bagaimana melihat fenomena ini Pak Reza? Banyak kemudian masyarakat yang mungkin itu yang terekam kamera cuma 2 kasus ya, tapi mungkin di balik itu banyak juga yang masyarakat kemudian protes kenapa kok dilakukan penyekatan. Pak, tadi juga di gambar yang tadi saya saksikan bahkan mereka protes tidak pakai masker loh. Pak, gimana nih? Sebetulnya sejak awal pandemi, berarti sekitar 1 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah kirim wanti-wanti ke masyarakat global bahwa boleh jadi nanti yang berkeliaran tidak hanya virus corona, tapi pada saat yang sama barangkali juga akan mewabah berbagai macam bentuk gangguan jiwa. Nah, adakah kemungkinan bahwa orang-orang yang di ruang publik tidak mampu mengendalikan emosi mereka, kemudian dengan tidak pantas melakukan perilaku negatif terhadap aparat penegak hukum, terhadap teman-teman di kepolisian maupun di LLAJ. Nah, orang-orang semacam ini sesungguhnya patut tidak kita anggap sebagai contoh kecil tentang bagaimana
gangguan jiwa itu sungguh-sungguh nyata di masyarakat kita. Yeah. Kendati demikian, kalimat saya ini bukan merupakan bentuk pembenaran atau pembelaan terhadap warga masyarakat yang melakukan perbuatan atau menyampaikan perkataan tak senonoh di ruang publik. Tetap saja perbuatan mereka harus dianggap sebagai perbuatan tidak wajar, perbuatan yang tidak baik, yang semestinya diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Demikian, Mbak. Oke, berarti kalau dari masyarakat apa yang harus dilakukan nih, Pak Reza? Mengingatkan kan pandemi ini kan sudah lebih dari 1 tahun gitu ya. Kita sudah virusnya juga sudah berkelana kemana-mana, bisa dikatakan seperti itu. Dan masyarakat juga sudah mulai kena nih fisiknya, mentalnya, melihat pandemi yang semakin kesini kok kayaknya nggak ada ujungnya gitu loh, Pak. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Secara klise, tanda petik secara klise. Secara klise yang bisa saya rekomendasikan adalah siapapun anggota masyarakat yang sudah mengalami tekanan batin yang seolah tak tertahankan lagi, ya semestinya harus mau mencari pertolongan. Entah itu ke teman-teman psikologi, entah itu ke dokter, entah itu ke guru agama, atau siapapun yang dianggap bisa memberikan bantuan. Kenapa saya katakan klise? Karena bagi masyarakat kita, datang ke orang-orang semacam itu dengan pengakuan bahwa saya sedang mengalami guncangan kejiwaan, itu dianggap sebagai hal yang hina-hina. Ambil contoh, masyarakat kita seringkali ditanya apa kabar, jawabannya pasti akan baik-baik saja. Bahkan ketika diajukan dalam pertanyaan bahasa Inggris, how are you? Jawabannya pun pasti akan sama, yaitu fine, thank you. Nah, itu jadi bukti bahwa masyarakat kita, betapapun mereka tahu saya sedang mengalami kondisi kejiwaan yang tidak stabil, batin saya sudah terhimpit sekian lama, saya butuh pertolongan, tetapi untuk gangguan yang semacam itu dirasakan terlalu memalukan kalau kemudian diekspos ke masyarakat. Jadi apa boleh buat? Kalau kemudian mencari bantuan ke pihak lain tidak lagi dimungkinkan, maka ya coba untuk atasi persoalan diri sendiri, di dalam rumah sendiri, di lingkungan yang paling dekat dengan kita misalnya. Ya, temukan hobi-hobi baru, kalaulah bisa, temukan cara-cara interaksi baru yang membuat kita keluar dari cangkang kita. Betapapun secara fisik kita tidak bisa keluar dari rumah, tapi secara virtual semestinya cangkang itu bisa kita kupas, cangkang itu bisa kita pecah, sehingga ruang bagi kita untuk bersosialisasi, ruang bagi kita untuk berteman, bahkan untuk mencari pertolongan tetap tersedia hingga derajat tertentu. Pak Reza, adakah mungkin tanda-tanda begitu yang kemudian kita tahu gitu kalau misalnya kita lagi dalam keadaan tidak sehat secara mental? Tanda-tandanya seperti yang saya alami, jadi gampang marah, misalnya. Jadi gampang eksplosif ya. Untuk hal-hal yang dalam situasi normal saya anggap sebagai kewajaran yang harus saya sikapi dengan sewajarnya. Tapi pada waktu-waktu belakangan ini kemudian hal-hal yang sama membuat saya menjadi lebih gampang untuk terpancing atau terprovokasi secara emosional. Dengan kata lain, perubahan perilaku yang berlangsung secara drastis itu merupakan salah satu penanda yang paling mudah untuk ditangkap sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak wajar, ada sesuatu yang tidak normal yang sedang berlangsung dalam diri kita. Perubahan perilaku yang berlangsung secara drastis, itu dia jawabannya. Cepat baper ya Pak Reza ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan segera kembali usai jeda.